Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun sehat, segar tanpa kurang suatu apapun, dan kami siap mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita masuk di tema Walking in Reconciliation, ya, yang artinya selamat pagi. Ya, yang artinya kita berjalan dalam rekonsiliasi. Apa sih itu Bapak Ibu rekonsiliasi itu? Ya, rekonsiliasi itu kalau kita buka di Google artinya adalah proses penyelesaian konflik, ya. Jadi eh, proses penyelesaian konflik ini udah terjadi dari zaman Adam dan Hawa, ya. Itu sebabnya Tuhan kita mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, demi diperdamaikan dengan Allah itu sendiri, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 yang berbunyi, dan semuanya ini dari Allah, Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib itu menjadikan dia perantara, ya, mendamaikan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi kita ini sudah tidak lagi di dalam kutuk. Bagi orang percaya yang benar-benar hidup percaya kepada Tuhan, melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Ya, jadi sebagai orang Kristen, kita ini udah tidak lagi hidup di dalam kutuk. Kalau Bapak Ibu percaya, kalau Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan itu mati di kayu salib tidak pernah sia-sia. Kalau kita tidak meyakini itu, maka kita tidak akan pernah mempraktekkan. Seperti yang selalu kita pelajari, kita harus mengampuni karena Yesus sendiri mengampuni kita. Segala pelanggaran kita sudah diselesaikan di kayu salib. Jadi kalau kita masih melakukan hal di mana kita tidak pernah mempercayai orang, sehingga kita larut dalam emosi, dalam ketakutan, dalam kemarahan, sehingga kita tidak mampu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Dan sebagai hidup orang yang percaya yang sudah diperdamaikan dengan Allah, tentunya ada benefit-benefit yang sudah kita terima Bapak Ibu. Yang pertama, ini luar biasa, kita menjadi sahabat Allah. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 15, kita jadi sahabat Allah. Mari kita baca ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 15 yang berbunyi, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu hamba, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi sahabat Allah, karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Sahabat itu berarti apa? Orang terdekatnya. Kalau kita sendiri orang terdekat Allah, berarti kita akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah representatifnya Tuhan. Kita orang terdekatnya. Kita tahu Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap daripada kita. Yang kedua, kita sudah diampuni dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah diampuni dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita, maka dengan gampangnya seharusnya kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada aja orang yang terus menyakiti kita. Ada aja orang yang terus melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Terutama keluarga. Ya, tadi saya mau katakan terutama keluarga. Karena apa? Karena saya mengalaminya. Keluarga itu paling gampang menyakiti hati kita. Keluarga itu paling gampang yang namanya
merusak atau melukai hati kita. Sehingga kita cenderung lebih baik kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Kalau mau dikatakan Bapak Ibu, kita kita melayani, kita mungkin berkhotbah, kita mungkin menjangkau banyak jiwa-jiwa kemana-mana, begitu dahsyatnya. Tetapi dengan keluarga sendiri, aduh, udahlah, putus hubungan deh. Itu yang dilakukan setiap daripada kita. Tanpa kita sadari kita melakukan, bahkan mungkin dengan sadar kita melakukannya. Karena apa? Sudah terjadi dari semasa kita lahir, dari semasa kita kecil. Ya, kakak adik, betapa kita kejamnya sama kakak adik kita, ketimbang dengan orang lain. Ya, betapa jahatnya saya dulu dengan adik-adik saya. Tapi dengan orang lain saya begitu baiknya. Saya begitu menolong orang lain. Tapi dengan adik-adik saya, tunggu dulu. Saya begitu kecewanya dengan mereka. Karena apa? Saya mengalami kekecewaan dari orang tua. Jadi untuk yang namanya keluarga, apalagi keluarga besar, sudahlah ya. Dan kalau itu udah terjadi, nama Tuhan tidak dipermuliakan dan kita tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kita menjangkau banyak jiwa-jiwa di depan, di luar, di gereja, dimanapun kita berada, sementara di rumah. Itu sebabnya firman Tuhan selalu katakan, rapikan dulu yang di rumah, ya kan? Baru kita keluar. Kalau di rumah aja berantakan, tentunya di luar akan berantakan. Itu semua cuman kamuflase aja yang kita lakukan, ya. Tapi yang di dalam itu sendiri kita tidak perbaiki. Dan yang ketiga, kita memiliki damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Allah, ya, dalam Filipi 4 ayat 7. Kalau yang namanya memiliki damai sejahtera Allah, itu kita nggak akan dapat dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu, saya pernah ada di dunia kegelapan. Itu tidak ada sedikit pun yang namanya damai sejahtera. Ya, di dalam dunia kegelapan itu saya tidak pernah mendapatkan yang namanya damai sejahtera sampai saya bertemu yang namanya Tuhan. Saya mengalami yang namanya Tuhan. Di situ saya bisa tahu, begini yang namanya damai sejahtera. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu tidak bisa diterima dari siapapun, damai sejahtera itu, selain dari Tuhan. Waktu kita memiliki damai sejahtera Tuhan, maka kita tidak akan gampang menghakimi orang lain. Kita tidak akan dengan gampangnya merusak damai sejahtera itu dengan hal-hal yang dari luar. Karena damai sejahtera yang Tuhan kasih kita itu di dalam, Bapak Ibu. Sukacita damai sejahtera itu di dalam kita. Jadi kalau ada dari luar yang merusak damai sejahtera dan sukacita, itu, sorry to say, itu tidak akan mempan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti, Bapak Ibu. Berapa banyak sekarang mental illness dirasakan oleh generasi sekarang ini. Ya, dikit-dikit mental illness, dikit-dikit healing, dikit-dikit ketakutan, panic attack dan lain sebagainya, ya, yang dengan mental illness yang lainnya. Tiba-tiba ada yang NPD, tiba-tiba ada mental illness yang lainnya, banyak gitu. Tiba-tiba banyak hal-hal yang baru kita dengar di hari-hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang tersebut nggak ada damai sejahtera Tuhan. Yang mereka lihat adalah kontaminasi dari luar. Dari sosial media, dari manapun gampang diserap. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu udah nggak ada lagi di dalam kehidupan mereka yang merasakan mental illness. Ya, saya pernah ngalamin yang namanya mental illness, Bapak Ibu. Sampai satu ketika ada orang yang bilang, kalau kamu benar-benar di dalam Tuhan, tentunya kamu tidak akan pernah mengalami mental illness. Waktu itu saya protes. Karena apa? Karena kamu nggak ngalamin latar belakang saya begini, begitu, dan segala macam gitu ya. Orang itu bilang, tidak. Tetap, kalau kamu sudah memiliki Tuhan, mental illness itu akan sembuh dengan sendirinya.
segala kesakit jiwaan kamu itu, kalau kamu sudah merasakan Tuhan, itu semua akan sembuh. Waktu itu saya menyangkal dan saya eh, apa ya, merasa oh, tunggu kau ya. Kalau kau udah merasakan itu baru kau tahu rasanya gimana. Tapi sekarang Bapak Ibu, ternyata apa yang dikatakan orang tersebut itu benar. Itu benar. Ya, saya pernah ngalamin mental illness. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, ternyata mental illness itu cuman apa namanya? Se, cuman sebuah batu loncatan di mana saya akan mengalami Tuhan. That's it. Ya, jangan diterusin gitu. Oh, saya mengalami mental illness, saya mengalami ini, saya mengalami apa namanya, ketakutan, panic attack dan lain sebagainya. Stop. Kalau kita udah ngalamin Tuhan, makanya ngalamin Tuhan beneran gitu. Ngalamin Tuhan beneran. Jadi nggak ada yang namanya panic attack lagi. Udah tahu kita ini gampang terserang panic attack gitu ya. Kita ini gampang ketakutan, gampang khawatir. Hindari hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ya, hindari hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Nggak usah baca-baca berita yang hoax, ya. Nggak usah pelajari hal-hal yang aneh-aneh, nggak usah. Pelajari firman Tuhan, baca Alkitab, ya. Baca Alkitab, nggak usah baca yang lain, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum siap menghadapi dunia ini, baca Alkitab aja. Nggak usah baca yang lain-lain. Nggak usah buka-buka YouTube dengan berita-berita yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba satu kali sepupu saya datang ke rumah. Tidak pernahnya dia mau datang ke rumah khusus mau ngobrol gitu ya. Dan waktu saya bingung gitu, kenapa sih ini orang tiba-tiba gitu. Waktu dia datang ngobrol, Bapak Ibu, orang ini adalah hamba Tuhan, ya. Yang akan dia ceritakan adalah orang tuanya, seorang hamba Tuhan yang saya tahu dia cukup luar biasa dalam melayani gitu ya. Tiba-tiba saudara saya ini cerita bahwa orang tuanya ini buka-buka YouTube dengan berita-berita yang aneh-aneh. Berita yang aneh-aneh ini dia bagikan ketika dia melayani. Dia bagikan kemana-mana, sampai anaknya ini sampai malu dan bingung gitu. Dan terjadi konflik akhirnya gara-gara orang tuanya ini menyebarkan berita di YouTube, ya Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan loh, yang luar biasa. Dipakai Tuhan pelaksanaan sekarang. Tapi ternyata buka YouTube tidak bisa membedakan yang mana yang hoax, yang mana yang benar. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Penipuan daripada iblis itu akan terus diserang kepada kita melalui sosial media. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat, jangan macam-macam. Nggak usah buka-buka yang aneh-aneh. Ya, nggak usah sok jago mau jadi ahli-ahli Alkitab sehingga mau argumen, debat dengan orang lain. Nggak perlu Bapak Ibu. Ya, akhirnya apa? Kita akan jadi sesat. Kita nggak ngerti, kita jadi sesat, cuma lihat YouTube dan lain sebagainya. Amin. Amin. Selanjutnya, Kristus mendamaikan kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kalau Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah, kita pasti sudah menerima pengampunan dosa, sejahtera dan identitas baru. Kita udah diampuni dosa, udah punya damai sejahtera, udah punya identitas baru. Bapak Ibu, suatu ketika saya terus mengalami masalah demi masalah, saya nggak tahu mau lari kemana. Udah lari ke Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya butuh orang yang menjadi pemodamai buat saya dan orang yang lagi bermasalah dengan saya di dalam keluarga besar ya. Saya terus berdoa, Tuhan, ada kiranya keluarga kita gitu ya yang bisa apa namanya membuat rekonsiliasi gitu saya dan dia ya, atau antara keluarga saya dan keluarganya dia gitu ya. Karena waktu
di keluarga kami, keluarga besar kami itu masalah terus, berantem antara keluarga ini dan keluarga yang satunya. Ya, orang tua saya, adik kakak bersepuluh, Bapak Ibu. Gantian aja itu muter berantemnya gitu. Kalau udah orang tuanya berantem, tentunya anak-anaknya mau nggak mau ikutan gitu kan. Dan satu ketika saya ngalamin secara pribadi ngalamin sebuah masalah yang, aduh, ampun dah, cukup besar gitu ya, karena mempengaruhi seluruh keluarga besar. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, masa sih keluarga sebesar ini nggak ada satupun yang jadi pembawa damai, nggak ada sih yang jadi perantara buat kita gitu ya, orang yang dihormati atau orang yang disegani gitu, untuk memanggil kita, meluruskan masalahnya dan menyelesaikannya gitu. Saya terus doa itu, karena keluarga kami keluarga hamba Tuhan semuanya, rata-rata semuanya gembala gerejanya sendiri-sendiri rata-rata, dan anak-anaknya menjadi hamba-hamba Tuhan. Terus setiap ada masalah, ya, ya udah, nggak pernah diselesaikan gitu, dan nggak pernah ada satu keluarga kek atau satu orang kek yang akan menjadi perantara supaya masalah ini selesai, supaya nggak ada miskomunikasi atau apapun gitu kan, dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Itu yang saya doain, Bapak Ibu. Terus saya doain. Saya berharap banget ada satu orang tiba-tiba yang menjadi perantara. Dan Bapak Ibu, tahu nggak? Ternyata apa yang saya doakan itu terjadi. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Ternyata apa, tahu nggak? Ternyata Tuhan mau itu, apa yang saya doakan itu adalah saya. Gimana Bapak Ibu? Saya dalam masalah, ternyata saya dilatih Tuhan untuk menjadi perantara. Saya dilatih Tuhan untuk menjadi pembawa damai buat keluarga. Dilatih Tuhan Bapak Ibu. Dan sekarang, hari-hari ini, saya percaya Tuhan pakai keluarga kami untuk menjadi perantara bagi keluarga besar Bapak Ibu. Di mana ketika ada masalah demi masalah, selalu kami yang menjadi perantara supaya masalah itu clear, supaya masalah itu selesai, ya. Dan puji Tuhan, waktu saya tahu itu bahwa kami yang harus jadi perantara, bahwa kami yang harus jadi pembawa damai buat keluarga kami, dan nggak gampang karena latar belakang kami tadinya ditolak gitu ya. Kami bukan orang yang bukan hamba Tuhan gitu ya. Mereka gembala-gembala ya, kita kalau mau dikatakan kita hamba-hamba Tuhan yang baru gitu. Tapi waktu Tuhan percayakan itu, sungguh luar biasa Tuhan bekerja dalam keluarga besar kami. Ya, sering kita memakai Zoom untuk mendoakan keluarga besar, memakai Zoom karena ada yang dari Manado dan dari luar negeri dan lain sebagainya, sehingga kita dengan gampangnya mendoakan keluarga kami melalui Zoom. Dan itu sering kami lakukan. Dan itu sangat memberkati, terutama saya, sangat memberkati. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya ada yang menjadi perantara buat keluarga besar kami supaya tidak terus ditipu oleh iblis dengan perkelahian, dengan kemarahan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena Tuhan mau bekerja pada setiap daripada kita yang sudah diperdamaikan Tuhan. Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Bapak Ibu akan mengalami hal yang serupa ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh sudah mempercayakan diri bahwa Tuhan sudah memperdamaikan kita semua, dan kita akan menjadi pembawa damai, terutama ya Bapak Ibu di rumah kita sendiri. Itu awal di mana kita bisa keluar. Supaya apa? Supaya nama Tuhan benar-benar dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, kita masuk di breakout room, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah benar-benar mempraktikkan hidup sebagai pembawa kabar pendamaian? Yang pertama. Yang kedua, apakah Anda pernah menjadi pendamai untuk keluarga? Ya, Bapak Ibu, karena ini penting sekali. Ya, mungkin kita sepertinya sok jago-jagoan gitu, sok hebat-hebatan, tapi enggak, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau semuanya merasakan kedamaian, kita jadi perantara, ya, karena kita sudah lebih mengerti dan kita sudah lebih dewasa, maka jadilah pendamai-pendamai bagi keluarga kita dan sekeliling kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Kau kuatkan kami, segarkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami sadar Tuhan, kami adalah pembawa-pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada, terutama Tuhan bagi keluarga kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, memang nggak gampang Tuhan kalau kami harus menghadapi keluarga kami sendiri Tuhan. Tapi kami percaya dengan kekuatan-Mu dan kesadaran bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami, mendamaikan kami dengan Tuhan melalui perantaranya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu bagi semua. Dan kami percaya kami akan sanggup melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.